Kita punya Golkar dengan PAN. Di satu sisi ada yang sudah terbentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Ini kan kalau menjadi satu kekuatan besar kan bagus. Pak Erlangga ke Cikeas itu dalam rangka bisik ke Pak SBY. Di sana juga nggak jadi cawapres, di sini juga nggak jadi cawapres, dengan ikut kita. Ketahuan menang. Dan kita bisa melihat bagaimana stabilitas politik di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi tanpa Golkar. Beliau dengan kebesaran hatinya merangkul Pak Prabowo masuk di dalam pemerintahan. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa yang membangun bangsa ini nggak bisa. Misalnya Ya pesannya Bu Mega jangan do diambil not take sendiri. all. Gitu. Iya. Ya itu Kang Yogi lah. Yang artinya ini kan contoh. Ketemu lagi di lanturan. Ngelanturnya pasti. Semoga relevan. Amin. Hari ini kita ketemu dengan Kang Aceh, Ketua DPD DPP lah. DPD Golkar DPD Jawa Barat. Loh, Oh, penting iya. Jawa Barat itu besar dapilnya. Salah satu Artinya, ketua iya, kantong begitu, suara. begitu di sabotase Jabar selesai Golkar. Oke. Ya kan? Kang Ade, Damang. Alhamdulillah. Sehat, Baik, alhamdulillah Kang. sehat Mas Dim. Iya. Alhamdulillah. Kang Yogi Jadi, sehat. sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Aceh, saya tuh mau Kita jelasin dulu Mas, kenapa kita Kang Aceh undang ada? Kang Aceh hari ini gitu loh. karena disebut di Musra. Karena hari ini Golkar ini lagi jadi bahan perbincangan. Ya. Nah, bahkan jauh sebelum Pak Erlangga Hartarto itu masuk nominasi di Musra. Meskipun ketika nama itu muncul juga jadi pertanyaan buat kita. Gitu. Tiba-tiba kayak nyelonong aja gitu. Loh, enggak, bukan Golkar. Kalau nggak bisa muncul di Ya. mana. Kalau kata Bang Akbar itu kan belut pakai oli. Iya. Udah belut, udah pakai oli. Iya. Gimana Kang Aceh? Ini Golkar mau bikin poros sendiri karena Pak Erlangga udah kemana-mana ini. Iya. Atau masih mau mempertahankan koalisi Indonesia Bersatu atau inginnya Bapak? Gini, Golkar itu kan pemenang kedua. Oh, juara dua lah ya. Ya, dalam konteks politik Indonesia tentu posisi politik yang signifikan Ya. dan menentukan arah bagi kebijakan pemerintahan. Posisinya tersebut ya tentu harus menempatkan diri secara lebih strategis gitu. Nah, walaupun kita tahu bahwa Pak Erlangga sudah menjadi keputusan Munas 2019 agar kader terbaik Partai Golkar bisa dicalonkan sebagai kepemimpinan nasional, gitu ya. Tentu hal tersebut harus dilakukan dengan cara ya Partai Golkar menginisiasi upaya untuk membangun koalisi. Kenapa kita harus koalisi? Karena kita ini nggak cukup untuk maju sendiri. Ini koalisi yang mana nih? Yang KIP atau yang sekarang lagi digalang? Awalnya kita membangun koalisi KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau kata Mas Yogi, inginnya Bapak. Ya tentu Pak Erlangga apa yang dilakukan oleh beliau pasti telah Sepengetahuan. setidaknya disampaikan kepada Pak Jokowi gitu ya. Sebenarnya inginnya Bapak juga bisa sih, inginnya Bapak Erlangga, inginnya Bapak Tapi kan sudah Sulhas, ditegaskan gitu. apa yang dikerjakan oleh Pak Erlangga itu atas sepengetahuan Pak Jokowi. Ini udah clear ini. Iya, saya kira ya sebagai Menko Perekonomian tentu ya beliau juga harus memastikan supaya kebijakan-kebijakan politik ya setidaknya dilaporkan lah kepada bapaknya gitu. Nah, saya ingin kembali ke Golkar ya. Golkar itu kan pemenang pemilu kedua. Kedua lah ya. Ya, dan perolehan suaranya cukup besar, 85 kursi untuk tahun 2019 yang lalu. Kami sebagai partai tentu punya idealisme. Idealisme kami sebagai partai adalah memastikan agar kepemimpinan nasional juga di dalamnya ada kader Golkar. Dan itu sudah mengerucut ke ketua umum. Ya, bukan saja mengkerucut, tapi memang Sudah. amanah dari Munas Ketua adalah umum. bagaimana ketua umum kita, putra terbaik Partai Golkar, bisa masuk dalam konteks kepemimpinan nasional itu. Entah capres maupun cawapres. Tentu
yang jelas bahwa disebutkan di dalam Capres. Munas itu ya sebagai calon Capres, ya. presiden dan atau wakil presiden. Oke. Kenapa tadi pilihannya adalah ini kemana nih? Karena Pak Erlangga ini kan dengan Golkarnya satu dari amanat Munas sudah menunjuk. Kedua, saya dengar-dengar nih ada resiko kalau sampai Golkar nggak majuin capres atau Pak Erlangga bisa diganggu dari dalam. Ya gini, pertama keputusan soal Pak Erlangga menjadi capres tersebut kan keputusan melalui mekanisme organisasi. Karena itu kewajiban semua komponen Partai Golkar bekerja secara intensif, ya, secara serius supaya Pak Erlangga menjadi calon presiden. Itu keputusan Munas, bukan keputusan Pak Erlangga pribadi. Nah, kita berusaha semua di Golkar ya dengan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh kami, yaitu untuk bagaimana terus mensosialisasikan Pak Erlangga, mendorong Pak Erlangga agar ya namanya diterima oleh masyarakat ya. Dan saya kira kalau kita melihat saat ini tentu salah satu buktinya misalnya hasil musrah tadi Mas Kim. Ya. Kan menurut saya bukan tiba-tiba juga. Kenapa Pak Erlangga masuk di antara satu dari tiga calon presiden tersebut, karena mungkin dinilai oleh publik bahwa Pak Erlangga setidaknya yang menjadi peserta musrah yang dilaksanakan di 29 provinsi, salah satunya menyebut Pak Erlangga. Jadi coba bisa dibayangkan 9 provinsi Pak Erlangga unggul. 9 provinsi. 9 provinsi. Itu hasil musrah itu ya. Dari hasil musrah itu, karena itu Dan itu memang makanya saya kantong kira Golkar. wajar. Kebetulan sama kantong Golkar 9 provinsi. Bisa jadi karena itu sebagian besar adalah di wilayah luar Jawa gitu. Dan itu menunjukkan bahwa memang Pak Erlangga dinilai oleh publik, setidaknya para relawan pendukung Presiden Jokowi memiliki penilaian bahwa beliau bisa atau dapat melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, Kang Yogi. Nah, bagi saya hasil musrah tersebut setidaknya menunjukkan kepada kita semua gini, kita harus lihat pertama hasil musrah ini kan metodenya lebih banyak, ya, yang terlibat dalam proses penentuan, partisipasi serta memilih siapa calon presiden versi musrah di 29 provinsi dengan saya melihat masing-masing musyawarah rakyat di tingkat provinsinya kan lebih dari 10.000 orang gitu ya. Itu artinya kalau dari segi kuantitas justru banyak gitu. Dan salah lebih satunya representatif lah ya orang-orangnya. Saya sih melihat seperti itu. Kami melihatnya seperti itu. Gitu. Dan nama Pak Erlangga adalah salah satunya, Mas Kim. Jadi dari udah mulai agak-agak happy nih ya. Udah disebut-sebut nama ya kan dari musrah menjadi mesra. Ini kapan nih mesranya ini? Tapi ini menarik. Kenapa? Karena semakin mendekati lah bahwa kita kan Kang Aceh, kita ini pernah melihat ini gerakan Pak Erlangga ini pasti akan ngurus, jangan-jangan ada poros sendiri nih. Karena kan tambah satu partai udah cukup kan? Secara presiden Cukup. threshold. Sama PKB cukup. Sama Dengan PAN juga PAN cukup. iya, ya sebetulnya tadi saya sebutkan dari sejak awal memang Pak Erlangga kan mendorong supaya KIB. Ya. KIB ini tiga-tiganya adalah partai pendukung pemerintah. Tentu tugas utamanya selain dalam konteks 2024 sebetulnya juga menjadi kekuatan yang bisa mengawal pemerintahan Presiden Jokowi. Sebetulnya ada banyak yang dibahas secara bersama-sama dalam KIB ini. Salah satunya misalnya soal platform perjuangan Koalisi Indonesia Bersatu yang disusun bersama dengan PAN dan P3, terutama juga dalam konteks bagaimana mengamankan pemerintahan Presiden Jokowi. Kan kita tahu bahwa tahun ini kan harus disusun bersama-sama soal RPJMN untuk 25 tahun yang akan datang. Itu artinya apa? Kalau akan terjadi keberlanjutan pemerintahan dalam konteks program, maka seharusnya momennya adalah pada RPJMN ini. Nah,
ini momentum yang kemudian digunakan oleh Pak Erlangga untuk menyatukan semua komponen politik pendukung pemerintah, di mana kita ingin bahwa agenda-agenda termasuk soal IKN. Buat Golkar IKN harga mati ya? Itu kan sudah jadi undang-undang. Oh, jadi harga mati mendukung gitu. Kalau undang-undang ya tentu harus dijalankan. Oh. Kalau enggak nanti bisa dimarahi oleh konstitusi kita. Kan, tapi kenapa sama-sama partai pendukung pemerintah kalau orientasinya adalah untuk dalam tanda kutip ya, mengamankan atau mensukseskan agenda-agenda pemerintah sampai selesai katakanlah 2024 dan keberlanjutannya, kenapa yang diajak cuma PAN sama P3 misalnya, padahal kan ada partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah Nasdem yang lain. maksudnya, kan udah nggak diundang. Masa ngajak Nasdem? Iya tadi udah dijawab sama Kang Yogi. Kalau misalnya kalau misalnya ada partai lain yang punya agenda sendiri, ya ngapain juga kita undang, karena dia punya visi yang berbeda dengan apa yang mau dilanjutkan oleh visi Presiden Tapi Jokowi. kan sekarang gitu. P3 udah merapat ke PDI ya, dan mendukung Ganjar. Ya. Nah, apakah dengan langkah P3 ini KIP ini otomatis bubar? Karena kan kemarin kalau nggak salah Romi bilang kayak gitu ya, kalau misalnya mereka geser ke PDI dan dukung Ganjar, sementara Golkar dan PAN tidak mengikuti, otomatis KIP bubar seperti itu. Gini, ini kan semua masih dalam konteks belum janur kuning. Oke. Baru lirik-lirikan. Ya. Akad nikah itu kan baru akan dilakukan pada saat pendaftaran capres cawapres. Ini masih PDKT lah ya. Ya, jadi karena masih dalam tahap ya ada yang selingkuh dikit, Lirik-lirik lah ya. lirik-lirik, gitu kan. Ternyata ini di sebelah ada yang lebih cantik, kira-kira begitu. Rumput tetangga lebih hijau lah. Ada rumput tetangga lebih hijau kan gitu. Dan kalau kita lihat kan misalnya ya, Kang Yogi, lihat figur-figur yang ya ini rumors gitu. Tadinya mau mengusulkan cawapresnya si A, berubah lagi menjadi si B, berubah lagi menjadi si C gitu. Kan itu artinya apa? Dinamikanya masih sangat terbuka. Dinamika ya. Ini kan bagian dari proses dinamika. Tetapi secara gagasan, ide tentang KIB ini kan masih terus berjalan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mardiono-nya sendiri, bahwa sebagai forum komunikasi koalisi antar tiga partai, komunikasinya kan masih jalan terus. Ya, kecuali kalau misalnya ya nanti di bulan Oktober itu masing-masing sudah menandatangani siapa capresnya, siapa cawapres. Dan koalisi ini udah ajeg gitu dengan nama capres cawapres. Dari sejak awal kan memang sudah disepakati pembahasan soal capres cawapres. Artinya itu nanti di akhir. Ada kemungkinan Golkar juga akan ikut langkah P3 misalnya untuk bergabung dengan PDIP dan mendukung Ganjar. Tugas sekarang bagi Partai Golkar adalah bagaimana kita memastikan agar koalisi ini kuat. Koalisi ini tuh yang mana? Misalnya koalisi yang dibangun baik KIB maupun kami ingin memperluas dukungan. Yang koalisi terhadap besar partai-partai ingin mengakuisisi KIR itu. KIR ya. Ya, kita punya Golkar dengan PAN. Di satu sisi ada yang sudah terbentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Ini kan kalau menjadi satu kekuatan besar kan bagus. Oh, artinya masih ada asa untuk meneruskan gagasan yang di DPP PAN itu berarti ya. Betul. Ya, digabungkan. Betul. Itu kan masih on lah. Ya kan, masih itu on. bagus buat Golkar, tapi tidak bagus buat Muhaimin Iskandar. Karena Kang Yogi gini, kan semula kan sudah ya wajar dong kalau nama Muhaimin Iskandar itu. Kan kita harus melihatnya begini. Ini KIR, presidennya adalah Prabowo, ya kan? Ini KIB. Nah kalau disatukan antara KIR dan KIB, maka bisa menjadi kekuatan besar. Betul. Jadi catat capresnya dari KIR, catat cawapresnya dari KIB. Nah itu yang ngomong Mas Kim ya. Dari awal itu
Muhaimin Iskandar menganggap dirinya sebagai cawapres di Itulah KIR. makanya Faisal Reza bilang nggak apa-apa kalau Pak Erlangga mau jadi ketua tim sukses kan. Seru. Iya. Jadi itu yang dibilang sama Mas Kim. Ya, ya. Jadi kalau koalisi itu kan artinya bahwa ini satu koalisi, ini suatu koalisi, Masing-masing ada representasi. Masing-masing ada representasi dong. Tapi paling gini, kalau jadi cawapres Pak Erlangga, misalkan Prabowo atau Ganjar, itu bukan berita. Tapi kalau hari ini Pak Erlangga dengan tadi itu logikanya dapat restu dari istana, membuat poros sendiri sebagai capres dan mencari pasangan, ini baru seru. Ya, Dan kemudian satu tarikan nafas kan dengan amanat Munas gitu. Ya. Hari ini akan kemana yang dikejar? Ya kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena kan kita sudah menetapkan capres. Kalau sebagai capres tentu kita harus mencari bagaimana kekuatan politik bisa mendukung bagi capres ini. Lalu pertemuan-pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, dengan Pak Surya Paloh itu kira-kira apa inti pembicaraannya? Sekedar halo apa kabar kan enggak rasanya juga. atau Kan sudah kita- bicara peluang? Iya, kan kita juga harus tahu apa yang ada dalam back mind masing-masing pemimpin politik tersebut. Segala kemungkinan terkait dengan konfigurasi dari masing-masing back mind para elit-elit politik ini kan harus dirajut. Ya. Nah, ini kan seperti permainan catur. Langkahnya mau kemana kan sudah bisa kita baca dari apa yang menjadi hasil pembicaraan dengan para elit-elit partai tersebut. Termasuk gitu. safari politik Golkar ke banyak partai hari ini gitu ya, PKB, Demokrat juga kalau nggak salah ya. Sudah, SBY yang terima. Tapi di ingat, teras. Golkar pun juga didatangin oleh partai politik yang lain. PKB maksudnya. Ya bukan hanya PKB, misalnya Pak Surya Paloh, ya kan. Kemudian Jadi aku curiga nih Mas, jangan-jangan apa ya dengan apa logika Kang Aceh tadi gitu ya. Kalau KIR udah capresnya ya cawapresnya KIP dong. Berarti sekarang Golkar lagi merayu PKB di sepertinya, makanya sering ketemu sampai bentuk tim kecil segala macam. Begitu Kang Aceh. Ya arahnya bisa ke situ. Udahlah Tapi caimin aku aja gitu ya. kalau soal itu pembicaraannya harus super elit. Ya, oke. Gitu Kang Yogi. Kalau ke arah situ adalah super elit yang harus membicarakannya. Dan karena itu tentu kami menyerahkan kepada Pak Erlangga ya untuk membahas terkait dengan kebijakan soal siapa capres cawapres tersebut. Golkar itu kan partai politik yang menurut saya solid dalam artian struktur organ-organ sesepuhnya itu masih luar biasa, hands on, memiliki itu dibandingkan dengan partai lain. Artinya ini pasti menjadi pengaruh juga bagi siapapun yang memimpin Golkar dalam menentukan sikap politik termasuk mau kemana. Ini saya nanya nih Kang, kalau di situasi sekarang nih, ya mungkin belum final, tapi kan sudah kumpul-kumpul lah, minimal di WhatsApp grup ya kan, ada sesepuh-sesepuh gitu kan. Ini dengan ada dua kutub Prabowo dan Ganjar gitu, Anies lah, lebih Anies kemana? masa nggak dihitung. Ada Nasdem nggak mungkin dilirik sama Golkar. Iya, gini ya, bagi Partai Golkar tentu yang paling penting adalah kita harus menghargai masing-masing posisi. Partai Golkar adalah partai nomor 2. Ya. Pertama itu. Yang kedua, tentu dalam konteks membangun relasi dan komunikasi politik tersebut kan harus ada kenyamanan. Kita bisa duduk dalam satu meja dan membahas tentang apapun, dan dari situ baru kita bicara soal kita nyaman nggak untuk membangun koalisi. Kalau dari nyaman gini, kalau dengar ceritanya ya, Pak udah denger belum? Bu Mega itu sayang banget loh sama Pak Erlangga. Masa? Bener loh. Ya amin. Artinya, lo betul. Ada beberapa cerita yang Bu Mega itu mengingatkan loh, kalau Pak Erlangga kayaknya diberi tempat spesial gitu. Adi paling nggak diberikan perhatian khusus. Itu. Kang Yogi. Betul tuh contoh 2019 ketika Pak Mahfud nggak jadi cawapres.
Itu kan yang keberatan kan dari Golkar karena Pak Mahfud kena ini. Dan kemudian Bu Mega bilang kalau yang lain apa, tapi kalau Golkar tolong diperhatikan. Itu betul Kang. Berarti kan didengarkan betul suaranya. Ini soal nyaman. Iya. Nyaman didengarkan. Iya, nyaman dan didengarkan. Ya gini ya Kang Yogi, ya, kan kita dalam membangun republik ini kan nggak bisa tanpa sincer, ya, tanpa rasa kenyamanan. Ya, kan kita juga harus memiliki ya kejujuran gitu ya, bahwa masing-masing kan juga punya kepentingan dalam konteks bagaimana kita letakkan di dalam satu meja, ini loh yang kita mau, itu juga yang kita mau, lalu kemudian kita lihat seberapa besar kekuatan politik kita masing-masing. Ngukur diri lah ya. Kira-kira gitu itu kan prinsip dasar juga di dalam politik. Iya, tapi gini makanya Kang, tadi kan Kang Aceh bilang Golkar ini adalah partai pemenang pemilu nomor 2 seperti itu ya, setelah PDIP dengan kursi yang lumayan besar, partai senior gitu ya, kayak bisa dibilang kakak pertama lah ya di partai-partai yang sekarang di Indonesia itu. Tapi kok ada kesan, ini kesan ya saya pribadi, bisa benar bisa tidak gitu loh, kayak bukan dipermainkan ya, tapi kayak dipingpong aja nih Golkar ini posisinya gitu loh dalam konteks pilpres ini gitu loh. Menurut saya sih bukan dipingpong ya, kita nggak merasa bahwa komunikasi politik, silaturahmi politik ke berbagai partai politik, termasuk Golkar juga didatangi oleh kekuatan-kekuatan politik. Itu jangan dipahami bahwa itu bentuk seperti yang dianggap oleh Mas Kim tadi. Nggak, misalnya gini, Kang Aceh, maaf saya potong. Ini pakai logika dan asumsi saya. Ini kan di awal berdirinya ini kan KIB ini kan banyak yang mesti nyalir. Ini kan pengennya Jokowi nih bikin KIB misalnya. Misalnya alasannya waktu itu misalnya katakanlah isunya untuk menampung Ganjar kalau Ganjar tidak diambil oleh PDI. Terus tiba-tiba ketika ini masih berjalan, PDI jalan sendiri nih ngambil keputusan milih Ganjar, padahal KIB belum ambil keputusan. Terus tiba-tiba P3 geser sendiri nih, dan ketika P3 geser kan nggak mungkin tanpa sepengetahuan Jokowi gitu loh. Jadi ini kan kalau menurut saya di awam saya ini kan, jadi ini Golkar sama ini kayak dikadalin aja, dijatuhin sama Jokowi seperti itu. Menurut saya sih enggak juga ya. Menurut saya enggak. Dari sejak awal kan KIB ini, saya tahu betul. Bagaimana proses pembentukan Kalau udah KIB. tahu betul ini mesti kita deketin ya. jangan kasih. Saya sengaja tanya gitu biar keluar semua. Tahu betul ini keluar semua ini biar keluar semua. Ya, saya tahu betul bagaimana proses pembentukannya KIB. Ya. Ketika waktu itu ketua umumnya P3 adalah Pak Suharso gitu ya. Kemudian bagaimana komunikasi yang dibangun antara Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Erlangga. Semua sebetulnya kesadarannya sama. Mereka merasa nyaman untuk ada dalam satu perahu besar yang disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Tentu etikanya setelah membentuk KIB ini laporlah sama presiden gitu. Kenapa harus lapor? Ya itu untuk menjaga etika karena tiga-tiganya adalah menterinya Presiden Jokowi. Jadi harus dibalik logikanya. Terbentuk dulu baru lapor. Atas pengetahuan. Ya. Makanya tadi kan kita mengarahkan ini bikin poros sendiri atau enggak ini. Karena menurutku menarik kalau bikin poros sendiri akan kemana-mana dampaknya. Misalnya jangan-jangan Pak Erlangga ke Cikeas itu dalam rangka bisik ke Pak SBY. Di sana juga nggak jadi cawapres, di sini juga nggak jadi cawapres, mendingan ikut kita. Ketahuan menang. Iya. Karena kita bagian dari holding besar. Nah, seperti ya, itu. Kan? Artinya kalah pun juga tetap masuk pemerintahan kan? Ya. Gitu nggak sih? Ini Kang Yogi ini udah seperti politisi aja. Ini kan itu kan serba kemungkinan bisa terjadi. Ingat kata kunci yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika konferensi itu apa coba? Pertama beliau mengatakan bahwa politik itu adalah the art of possibility. Yes. Iya kan? Yeah. Jadi artinya
kalau selama ini misalnya Ini masuk kayaknya. Kunci terus kunci. kalau misalnya selama ini berseberangan, kenapa tidak kita bisa ada dalam satu perahu? Iya. Itu the art of possibility. Yang kedua, ingat loh bahasa Pak Erlangga, apa? Jangan the winner take all. Ya. Apa maknanya? Menurut saya adalah bahwa beliau ingin mengatakan membangun republik ini tidak bisa yang satu meninggalkan begitu saja dan mengambil semua kekuasaan itu. Karena prinsip dari koalisi besar itu adalah bahwa kita ingin bersama-sama menjaga stabilitas pemerintahan. Setuju. Gitu. Kalau misalnya hanya cukup, mohon maaf ya, 20% dari pemilik suara, nanti di parlemen bagaimana? Ya. Next-nya. Gitu. Nggak efektif lah kira-kira, bahkan banyak. Ya, gini, saya ingin menggambarkan kepada Mas Kim sama Kang Yogi ya. Pemerintahan Presiden Jokowi itu pada periode awalnya kan tanpa Golkar. Dan kita bisa melihat bagaimana stabilitas politik di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi tanpa Golkar. Tanpa Golkar, ya. Ya, padahal waktu itu kalau dilihat dari segi dukungan politik mungkin sudah bisa mencapai mayoritas. Dan bahkan saya kira ya, pemerintahan Presiden Jokowi pada periode yang kedua, beliau dengan kebesaran hatinya merangkul Pak Prabowo masuk di dalam pemerintahan. Nggak, artinya yang ingin saya sampaikan bahwa yang membangun bangsa ini nggak bisa. Misalnya ya pesannya Bu Mega jangan diambil sendiri gitu. Ya. Ya itu Kang Yogi lah. Ya enggak, ini contoh. Bu Mega jangan sendirian. Jangan kanan kiri. Ajak yang lain gitu. Ya kalau mau bareng-bareng, ayo kita berjuang bersama-sama. Karena memang ya kita tahu lah ya, politisi-politisi Golkar ini memang unggul kalau di DPR. Jago-jago semua ya. Senior. Di samping senior ini turun dari para seniornya ke juniornya itu ada. Jadi transfer knowledge-nya itu ada. Saya kan junior, Mas. Lah iya. Jadi turunan ada. Jadi gini caranya ngolah banggar, caranya ngolah gitu loh. Caranya ini kira di paripurna mainnya begini gitu-gitu loh. Nah, itu kemudian yang tadi disampaikan Kang Aceh. Nah, di sini saya langsung berpikir bahwa saya yakin sih bahwa Jokowi masih butuh Golkar. Ya kalau nggak butuh ya. Saya yakin betul. Karena itu yang saya selalu menjadi pertanyaan adalah ini mau di mana dipasangnya? Mau disuruh bikin poros sendiri? Sama Prabowo. Poros sendiri, jadi tinggal cari siapa? AHY mau lah. Kenapa? Karena hampir semua partai sekarang harus maju, punya kadernya jadi capres cawapres. Kenapa? Kotel efek. Legislatifnya dipikirin. Iya dong. Ya segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, dalam proses politik menuju 2024 ini, ya jelas ya bahwa kalaupun menang harus 50% lebih. Jelas sekali. Karena itu menurut saya kalau baru 1-2 partai kayaknya sulit. Ya kan ada putaran kedua. Lah justru karena itu. Kalau saya gitu lihat, Kang Aceh setuju nggak? Kalau di 2024 ini banyak orang menyebut ini pertandingan persahabatan di luar koalisi perubahan. Ya. Kenapa? Karena katakanlah terbagi dua. Sekarang ada Prabowo, semuanya koalisi pemerintahan. Nanti mau ada lagi Golkar. Artinya apa? Disuruh tarung, siapapun yang menang nanti akan gabung. Contohnya apa? Udah pernah Prabowo kemarin yang keras aja bisa gabung. Iya. Maksudku dalam konteks itu menjadi relevan untuk memetakan siapa ini. Kalau orang bilang sementara 3, simulasi misalnya 3. Kalau masih pakai pasangan yang dari perubahan, kan pertanyaannya siapa? Masih komit nggak nih PKS, Demokrat, dan Nasdem? Katanya kan Nasdem udah mulai kempes. Terus PKS juga udah mulai lirik-lirik. Iya. Terus Demokrat juga udah dielus-elus sama Pak Erlangga. Gitu. Ya, publik bisa melihat. Publik bisa melihat. Itulah yang saya bilang tadi, Kang Yogi, Mas Kim. Selagi janur kuning belum lengkung, semua masih sangat dinamis, ya kan? Orang boleh saja bilang bahwa, KIB sudah pecah.
Tapi apakah koalisi yang lain nggak begitu? Wah. Koalisi yang lain itu maksudnya Ya koalisi tadi, yang tadi disampaikan tadi itu. Karena apa? Konfigurasi koalisi yang Ya, paling sudah pasti adalah ketika sudah mendaftarkan Yes. ke Setuju saya. KPU. Setuju. Gitu loh. Jangan-jangan udah dapat sinyal hijau dari Cekya sepertinya ini. Loh, Saya nggak ikut dalam Kalau dari gestur politiknya kan yang nyambut langsung SBY loh. Iya. Lihat nggak? Pas kita siaran langsung tuh. Terus kira-kira itu tadi obrolannya Pak SBY. Sama-sama nggak jadi cawapres lu sama kita aja gitu. Sama kita aja. Udah ketahuan menang. Kenapa? Karena kita bagian dari holding. Ya, gitu kan kira-kira. Ya kan paling nggak kan butuh masa depan kan. Lah, iya. Ngobrol lah Pak SBY ke AHY. Nah, kayaknya bener juga ini, gitu kan? Lebih rasional. Iya, lebih rasional. Ya, gini Kang Yogi ya, Mas Kim. Opsi apapun terbuka bagi Partai Golkar. Tapi yang paling possible yang mana kira-kira? Kalau masih Yang katakanlah sekarang dekat gitu kan. yang apakah misalnya ke Prabowo misalnya atau bikin poros sendiri misalnya? Tadinya Saya nggak kita mau berani bikin kayak games gitu loh. Jawab Iya. cepat. Prabowo atau Ganjar? Ini jawabnya kan. Wah, Taunya Adit. ya opsi apapun bisa masih terbuka buat Oke. Golkar sekarang ini. Ya. Dan karena itu kalau Nggak ada prioritas ya? Misalnya prioritas pertama apa? ya tentu kita Tetap ingin capres. Pak Airlangga jadi Capres. presiden. Ini poros satu. Tapi Ya kan? minimalnya cawapres. Ya tidak ada minim. Jadi itu yang saya ingin sampaikan sama Mas Kim. Tadi Mas Kim dikatakan kok Golkar seperti ada pimpong. Enggak justru. Yang terjadi adalah bahwa justru kita bisa menjadi puzzle Iya, yang main. bisa mengarahkan opsi-opsi Iya. yang masih terbuka itu, gitu loh. Nah, tentu dalam posisi itulah ya saya melihat Pak Airlangga sama sekali beliau tidak menunjukkan satu satu kerisauan atau apa terkait dengan potensi Iya. opsi yang bisa diterima oleh langkah-langkah politiknya ke depan gitu. Tapi benar Kang, saya mau konfirmasi ini langsung ke Kang Aceh gitu ya, ke orang dalam. Ada kabar di luar misalnya bahwa ketika Pak Airlangga ketemu SP gitu ya, Surya Paloh di Nasdem Tower, ada komunikasi bahwa Pak Airlangga misalnya apa istilahnya, dia menaruhkan dirinya untuk jadi cawapresnya Anies. Kalau menawarkan diri enggak. Tidak dalam posisi seperti itu deh. Gitu. Tapi istilahnya Begini, kan Pak Surya Paloh ini kan senior dulu di Partai Golkar. Ya. Dan beliau selama ini ya sebelum kemudian mendeklarasikan Anies, ya bagi Partai Golkar ya dia tetap senior kita. Komunikasi politik ya tetap harus berjalan. Bagi Partai Golkar kan hampir sebagian besar politisi Partai Golkar kan nggak main baperan. Teruji lah ya. Gitu. Ini kan sebetulnya adalah game. Ya, semuanya Golkar lah, Gerindra Golkar, Hanura Golkar. Ini kan sebetulnya itu yang seperti saya sampaikan. Ini kan seperti puzzle. Puzzle ini mau kita pasang di mana gitu. Yang bisa kemudian merekonstruksi di mana kepentingan politik dari masing-masing partai semua bisa Akomodasi. gitu. Jadi karena itu ya menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Pak Airlangga, beliau masih membuka berbagai macam opsi yang bisa diambil pada saatnya nanti. Gitu. Makin banyak alternatif makin baik bagi Tentu ya bagi kita kan yang terpenting kepentingan partai dan kepentingan bangsa. Ya. Tapi kan pasti ada skenario prioritas toh, Kang Aceh. Ya kalau skenario prioritasnya jelas Mas Kim. Kita tentu sampai saat ini masih konsisten mendorong Pak Airlangga sebagai calon presiden. Oke, artinya maksudnya apakah ikut di poros yang sekarang udah ada misalnya seperti apa yang disampaikan Mas Yogi, ataukah akan buat poros sendiri misalnya? Ya ini kan semua poros-poros ini kan juga masih dinamis dong. Karena itu ya kita lihat perkembangan lebih lanjut di mana posisi kita yang paling tepat nanti. Yang paling tepat, paling aman dan paling diuntungkan seperti Tentu kan proses langkah politik kan harus Golkarnya begitu. ada di mana-mana, Gus. Iya. Pak Jokowi itu Golkar. Cuman jaketnya kelunturan. Jadinya itu Golkar, cuman jaketnya kelunturan. Harusnya kuning itu asalnya. Itu ya. Ingat loh,
Presiden Jokowi itu kemarin waktu HUT Partai Golkar yang ke-58 beliau sampai akhir di Golkar. Sampai joget-joget ya. Sampai joget-joget ya kan. Waduh, saya bilang ini tanda-tanda apa? Orang Golkar aja bertanya ini tanda-tanda apa ya? Kan makanya ada istilah jaketnya kelunturan. Tapi kalau di internal Golkar sendiri Kang Aceh, suara teman-teman itu sebenarnya lebih condong kemana misalnya? Apakah Pak Erlangga misalnya ke Prabowo, survei Ganjar DPD misalnya, gitu ya. atau misalnya udahlah maju sendiri aja. Kalah-kalah nggak apa-apa, yang penting suara kita aman di parlemen gitu. Gini, pertama tentu yang harus dipastikan bahwa Golkar harus menjadi bagian yang menang. Oke. Ya. Karena berangkat dari partai nomor 2 itu tadi. Gitu. Yang kedua, ya, bahwa bagi kita siapapun dan dengan partai manapun kita masih sangat terbuka sehingga untuk mencapai yang poin 1 tadi, ya kan? Nah, yang ketiga, kenapa kita dorong koalisi besar? Karena kita menginginkan agar menghadapi 2024 ini, kenapa tidak? Kalau kita memulainya dengan sesuatu yang besar, sehingga nanti jalannya pemerintahan di tahun 2024 sampai 2029 itu bisa dinamika politiknya ya dengan stabilitas pemerintahan yang lebih terjamin gitu, terjaga. Ya itu idealnya, artinya makin besar, makin lengkap, makin kuat ya. Artinya sistem di atas kertas. Betul. Tapi dalam prakteknya kok begitu udah bicara bagi-baginya ini siapa saya berapa, kamu berapa, kamu berapa, Nah, itu kita kan berapa. bisa dibicarakan kalau sering melakukan komunikasi. Kan tidak mungkin kita bisa bicara soal Nggak, artinya kekuatan partai ini kan ketika jadi KIB misalnya, oke, satu disebutnya KIB, kita menyebutnya sudah ada nama KIB, tapi begitu dipisah-pisah kan masing-masing partai punya rekening beda-beda. Kemampuan partai itu bagaimana mengkomunikasikannya? Begitu bicara soal siapa yang membiayai, ya gini. nah, itu kan yang itu seringkali nggak ketemu. Gini, tentu semua harusnya berangkat dari satu. Pertama kali kalau kita mau dia kaya, mau dia mau tidak, itu kan yang pertama kali yang menyatukan adalah bahwa kita saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Lalu disitulah kemudian kita merasa nyaman untuk bersama-sama membangun kebersamaan itu. Seperti halnya mungkin Golkar merasa bahwa kita menghargai pada partai-partai seperti P3, ya, PAN, yang masing-masing tentu memiliki kelebihannya. Ya, Gitu. Kang Aceh dari tadi bolak-balik bicara koalisi besar. Koalisi besar itu kan kalau dalam asumsi saya yang sekarang tersisa gitu ya. Katakanlah kalau minus koalisi perubahan dan PDIP 3 misalnya, itu kan paling tinggal Golkar, Gerindra, PAN, PKB kan, tinggal 4 itu. Kecuali Demokrat jadi ikut misalnya gitu ya. Itu maksudnya Kang Aceh, itu maksudnya 4-5 partai itu. Ya, kita masih terus berusaha untuk memperluas spektrum dukungan politik dari partai politik yang lain. Mencoba terus menawarkan proposal dan mendengarkan masukan orang. Tetapi kan yang kita ingin tahu sekarang, sampai hari ini proses itu kan masih bergerak. Itu yang paling dekat dengan Golkar siapa partai? Yang gini, kan kita juga harus melihat bahwa ada selain PAN, ya kan, ada partai-partai non parlemen yang sevisi dengan koalisi besar, itu kan PSI juga maksudnya sesuatu yang Perindo juga diajak bicara, dibahas bersama gitu ya. Gitu. Itu diajak bicara, tapi itu kan bukan masuk ke kelompok elit lah ya. Yang tadi kan katanya tetap juga mereka masuk dalam kelompok elit. Kenapa? Karena kan mereka secara fakta elektoral kan mereka walaupun tidak lulus parlemen, tapi kan mereka tetap punya suara. Suara tetap dihitung lah ya. Tentu dong. Bukan berarti di teras, Gus. Iya, dalam koalisi menurut Undang-Undang Pemilu, ya, koalisi Pilpres itu
juga bisa berdasarkan atas kursi di parlemen atau suara pada saat pemilu 2019 yang sebelumnya. Jadi tetap harus. Berarti walaupun dia nggak masuk parlemen tetap bisa dihitung, masuk itu. Bisa dihitung. Oke. Kalau pendekatannya suara. Ya. Oke. Nggak masuk gini, Kang. Masuki kenapa tadi saya bilang tinggal 4 partai itu karena kan nggak mungkin ngelangkahi yang lain. Kalau konteksnya adalah Pak Erlangga tetap ingin jadi capres, misalnya katakanlah gitu kan. Karena kalau misalnya kalau dia ke Prabowo nih, berarti kan posisinya tinggal satu nih, tinggal cawapres doang. Karena Prabowo firm misalnya, Gerindra tetap ngusung dia jadi capres. Kalau ke PDI misalnya, udah ada Ganjar misalnya, berarti dia harus capres. Sementara Prabowo capres, Caimin juga pengen capres, Erlangga capres itu loh. Artinya kan ada negosiasi itu kan. Gitu. Itu artinya koalisi besar seperti apa yang dibayangkan sama Golkar ketika masing-masing partai ini udah punya jagoan masing-masing. Koalisi besar itu kan tidak harus dipahami bahwa koalisi itu 2000 semata-mata ansih menuju 2024. Koalisi besar itu juga harus dipahami bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika ketemu dengan Demokrat. Pertama, kita ini tidak bisa the winner take all. Gitu ya. Yang kedua, ya politik itu kan serba kemungkinan. Bisa aja semua bisa terjadi. Dan karena itu, karena the art of possibility-nya itu memang demikian politik, maka menuju Oktober 2023 pun ya, di mana proses konfigurasi politik secara resmi terdaftar di KPU, maka segala kemungkinan kan juga bisa terjadi. Gitu. Mana yang akan dipilih oleh Golkar ketika mendapatkan tawaran, oke, bergabung dengan Capres A, Capres B, tapi dapat konsensus sekian menteri, atau tidak? Kalau ada kesempatan Pak Erlangga jadi Capres, ya itu akan dipilih. Capres atau Cawapres? Gini, ya itu kan hanya bisa dilakukan kalau ada komunikasi politik. Nah, artinya dari kan internal Golkar sendiri kan sudah ada kajian-kajian yang sudah. Ya gini, bagi kami yang terpenting adalah bagaimana Golkar berada dalam koalisi itu. Ya. Dalam konteks ini ya kita menginginkan ada Pak Erlangga ada dalam koalisi itu. Karena gini, kalau ngelihat dua kubu yang ada, kenapa kita lagi bicara soal ada dua? Katakanlah 3 lah dengan Anies. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Itu kan yang sudah muncul. Karena itu kemudian sekarang orang berbicaranya, sekarang ini penentunya adalah Liga Cawapres. Ini yang sedang dibicarakan. Kan sebetulnya bagi Golkar, itu ketiga-tiganya tidak ada hambatan. Yang paling ekstrim, dengan Anies, tadi sudah dijelaskan, Bang Surya ini senior di Partai Golkar. Iya. Dengan Pak Prabowo, ya apalagi, sama-sama ada di kabinet. Dan dengan Ganjar, ya, tadi aku cerita, Pak Erlangga ini kesayangannya Ibu Mega, gitu kira-kira. Artinya kan sekarang tinggal dari Golkarnya. Ketika Golkar, oke, saya harus tunduk putusan Munas, tidak ada cara lain, majuin, enggak. Bahwa ada risiko kalah nggak apa-apa, tapi paling tidak 85 kursi, jaminan tetap atau tambah. Kan gitu kira-kira, Kang. Iya, kami Kang Yogi ya tentu harus juga memperhatikan aspek elektoral buat partainya. Bukan semata-mata Capres ya. Posisi politik di eksekutif. Ya. Kami juga harus punya idealisme supaya Partai Golkar karena kan kita tahu 2024 ini 14 Februari ini kan pemilihan presiden juga pemilihan legislatif. Ya, kami juga harus hitung secara elektoral seberapa besar ya kemenangannya untuk pemilihan legislatif. Karena bagaimanapun kita tahu kekuatan Partai Golkar selama ini tertumpu pada konteks pemilihan legislatif ini. Dan itulah yang akan menjadi tumpuan bagi proses stabilitas politik di tahun 2024 sampai 2029 nanti gitu. Jadi kami harus pikirkan juga, jadi bukan semata-mata soal capres, cawapres, tetapi kita harus berpikir soal bagaimana kita memastikan aspek elektoral bagi kemenangan partai di tahun 2024 dalam ini. Konteks itu misalnya, dalam konteks hitung-hitungannya Kang Aceh tadi, mana yang lebih possible? Antara ngikut yang sudah ada, 3 poros ini, atau maju sendiri? Itu semua masih dinamis. Kalau dari kajian Golkar sendiri?
hitung-hitungannya politik. Ya karena ini masih dinamis, tentu tergantung dari perkembangan perkembangan dan dinamika yang terjadi dari manuver politik masing-masing koalisi yang sifatnya masih sementara ini. Kang, saya mau konfirmasi nih Kang. Mumpung kan konfirmasi kan kerja jurnalistik. Pernah ada pembicaraan antara Pak Erlangga dan Pak Prabowo. Hampir dekat katanya, sudah jadi wakilnya, sampailah tersebut angka yang menurut saya jangan dilihat dari sisi negatif. Namanya angka itu kan bagian dari komitmen. Karena dan keseriusan. Loh, itu satu. Yang kedua, faktanya memang pemilu ini 831 ribu TPS. Kan nggak mungkin dibayar pakai daun, ya kan? Artinya harus ada yang jaga. Belum baliho, ya kan? Belum iklan. Sebagai konsekuensi politik modern loh, artinya. Dan tersebutlah angka dan konon katanya kurang sekian T lah kira-kira gitu. Itu betul Kang, ada pertemuan itu? Aduh, saya nggak tahu, karena saya nggak ikut dalam pertemuan itu. Kalau jawaban tidak tahu itu berarti 80% ya atau tidak. Tapi kalau jawaban tidak, berarti tidak. Aduh, saya nggak tahu. Sebelum ngelantur kemana-mana, kita akhiri bagian ini. Kang Aceh, terima kasih sudah berbagi. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Terima kasih.